Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Paramdaini Aidila Putri dengan NIM 434231019. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang cara menyeting Docker dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebelum itu mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan seputar Docker untuk kategori SD. Nah, di sini kita minta 10 pertanyaan ya. Jadi yang pertama ini, di mana kita membangun toko mainan dalam cerita tadi? Nah, cerita tadi itu adalah cerita yang sudah saya prompt di sebelumnya. Nah, untuk jawabannya di mana kita membangun toko mainan dari cerita tadi itu, jawabannya adalah di awan atau di cloud, yang artinya adalah internet. Lalu apa petugas pintu atau load balancer di toko kita? Jawabannya adalah A. Membagi orang ke pintu yang tidak antri. Lalu untuk ketiga ini ada kalau membeli tiba-tiba jadi sangat banyak, apa yang dilakukan robot auto scaling? Jawabannya adalah D. Membelah diri menjadi banyak robot. Yang keempat ini ada soal apa yang disimpan di dalam buku catatan ajaib atau Witches database. Jawabannya adalah catatan siapa yang sudah bayar. Lalu yang soal kelima ini, kenapa kita butuh pagar besi yang tak terlihat? Jawabannya adalah yang untuk mengusir orang jahat atau hacker. Lalu ini yang keenam ini ada soal apa yang terjadi kalau robot auto scaling melihat toko sudah sepi. Jawabannya adalah yang robot-robot tambahan akan menghilang. Lalu yang ketujuh ini ada soal di mana foto-foto mainan yang bagus disimpan supaya cepat muncul di HP pembeli. Nah, jawabannya itulah adalah yang A. Lalu untuk yang soal ke-8, kenapa toko di awan lebih hebat daripada toko bangunan biasa? Jawabannya adalah yang C. Lalu yang 9 ini ada soal siapa yang bertugas menjaga agar buku catatan ajaib tidak dicoret-coret orang. Nah, yang jawaban yang tepat adalah yang D. Lalu soal terakhir untuk kategori SD ini ada kalau satu komputer awan rusak, apakah tokonya langsung tutup? Jawabannya adalah tidak, C. Nah, ini udah keluar hasilnya. Lalu selanjutnya ini adalah pertanyaan untuk kategori SMA. Nah, yang pertama ini ada soal apa perbedaan utama antara vertical scaling? Jawabannya adalah yang B. Next, untuk soal yang kedua, mengapa dalam e-commerce kita disarankan menggunakan CDN atau Content Delivery Network? Jawabannya yang tepat adalah yang D. Lalu untuk soal yang ketiga, apa fungsi utama dari health check pada sebuah load balancer? Jawabannya adalah yang C. Untuk soal yang keempat, dalam desain high availability, apa yang dimaksud dengan multi-AZ deployment? Jawabannya adalah yang D. Soal kelima, apa keunggulan utama microservice dibandingkan arsitektur monolit? Yang jawaban yang tepat adalah yang C. Lalu untuk soal 6 ini, apa itu sticky session pada load balancer? Jawaban yang tepat adalah yang D. Next. Untuk soal yang ketujuh, mengapa penggunaan in-memory cache seperti Redis sangat krusial bagi e-commerce? Jawabannya adalah D. Lalu untuk soal yang ke-8, istilah pay as you go dalam cloud computing berarti yang A. Next, apa fungsi utama WAF di layer aplikasi? Jawabannya adalah yang B. Lalu untuk soal terakhir, apa yang dimaksud dengan disaster recovery plan? Jawabannya adalah yang D.
Nah, untuk kategori SMA sudah terisi semua. Sekarang lanjut ke kategori yang dokter atau yang sudah bergelar. Nah, ini soal pertama ini agak sulit ya. Dalam konteks CAP teori pada distribusi database, bagaimana Anda menjustifikasi pemilihan model eventual konsistensi? Nah, jawaban yang tepat adalah A. Next. Lalu yang nomor 2 ini, bagaimana implementasi sidecar pattern dalam arsitektur service mesh yang membantu memisahkan bisnis logic dari infrastruktur concerns? Jawabannya adalah yang A. Soal yang ketiga, dalam optimasi biaya, apa perbedaan mendasar antara right sizing dan elasticity? Ya, jawabannya adalah yang benar adalah yang C. Lalu untuk soal yang keempat, jelaskan fenomena cold start pada function as of service. Jawaban yang benar adalah yang D. Next. Soal yang kelima, apa implikasi dari data sovereignty? Jawabannya adalah A. Mengapa chaos engineering dianggap krusial? Jawabannya adalah yang A. Next. Untuk soal yang ketujuh, apa perbedaan antara infrastruktur as code dengan imperatif? Jawabannya adalah C. Soal 8, dalam konteks cloud security, jelaskan konsep microsegmentation dan perbedaannya apa? Jawabannya adalah yang tepat adalah yang A. Next. 9, apa itu serverless RDBMS dan bagaimana yang menanganinya? Jawaban yang tepat ialah yang D. Soal terakhir untuk kategori dokter, mengapa observability dianggap lebih superior daripada monitoring? Jawabannya adalah yang D. Dan tadi sudah kita selesaikan tiga kategori soal yang berbeda sesuai dengan tingkatan kesulitannya. Nah, untuk step selanjutnya adalah kita membahas tentang setting Docker. Nah, di sini saya udah menyiapkan terminal. Nah, yang pertama itu kita ketik Docker Compose App, yang dimana ini akan mengeluarkan yang sudah aktif atau yang sudah created, lalu ada muncul curl localhost. Nah, itu menandakan bahwa yang server address yang aktif adalah totalnya 4. Nah, ini ada yang pertama, ini server addressnya ada 05, lalu ada 04, habis itu ada 03, lalu yang terakhir ini ada 02. Nah, setelah itu mari kita coba hilangkan satu server address dari yang sebelumnya itu. Nah, sebelumnya itu kita cek dulu apakah server address yang terdapat dari localhost itu sudah benar. Nah, ternyata setelah saya cek sudah benar, ada 4 totalnya. Nah, lalu masukkan docker stop local global host. Nah, ini ternyata setelah dicek sudah hilang 1. Jadi segitu saja presentasi dari saya.